Jadi pemimpin tegas. Ada yang sholatnya tidak kena langsung dihukum saat itu juga. Yang kena sholatnya itu. Ada yang mencuri langsung dihukum saat itu juga. Jadi apa? Langsung kalau memang menjadi pemimpin itu harus yang tegas. Bukan misalkan ente bersalah dibayar polis tak mau 10 juta, 6 juta, tak salah, tak apa-apa sekali lagi. Tak boleh jadi pemimpin seperti itu ya. Pemimpin yang disuap, yang gampang menerima suapan seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dihadirkan di majelis yang mubarakah ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah selalu. Mudah-mudahan kita di keluar di majelis ini keluar dengan rahmat Allah Taala. Alhamdulillah memang pada malam ini insyaallah kita memang di tiap malam, di malam-malam biasanya kita akan membawakan kitabnya yang Muhaddad. Dan yang kita ketahui bahwa bagaimana yang minggu lalu yang telah dibahas bagaimana tentang kepemerintahannya, kepemimpinannya. Pemimpin ini bukan hanya pemimpin sebuah negara ataupun pemimpin sebuah organisasi juga ya. Entah itu organisasi apa ya. Jadi memang seorang pemimpin ini harus bertindak adil dan harus memang bertindak yang sebetulnya yang adil dan sepatutnya seperti seorang pemimpinnya. Dan memang kebanyakan yang disindir di dalam kitab Muhaddad ini bukan yang pemimpin organisasi, tapi pemimpin yang negara gitu. Yang memimpin betul-betul negara ya. Kalau pemimpin organisasi itu biasanya cuma paling apa ya? Paling cuma apa? Kalau misalkan gerakan-gerakan gitu saja. Biasanya yang kalau pemimpin negara ini ya lebih banyak korupsinya daripada pemimpin organisasi ya. Ya, pemimpin organisasinya ada juga masuk uang apa. Tapi kalau kebanyakan kalau pemimpin organisasi ini insya Allah orangnya jujur. Bukan tidak semuanya jujur. Cuma kebanyakan minim lah ada kejelekannya daripada kepemimpinan masyarakat ya. Kepemimpinan di suatu negara. Karena apa yang kita lihat sendiri bahwa apa ya, penghancur kepemimpinan ini satu sebenarnya. Apa? Yaitu dunia ya. Dunia apa saja ya. Entah itu kedudukan, entah itu dia uang, entah itu segala macam yang berbentuk dunia ya. Jadi tidak semua kepemimpinan itu apa, kadang bukan hanya cuma itu ya, bukan cuma itu, kadang ada yang hasud, dengki, dan lain sebagainya itu ya. Jadi ini akan membahas di dalam kitabnya Muhaddad ini bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan apa kewajiban bagi para pemimpin. Mari sebelum kita buka kitabnya Muhaddad, kita Fatihah dulu kepada Syaikhul Kitab. Al-Fatihah Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Dan disebutkan ya yang di sebelumnya, di pembahasan sebelumnya, bahwa Imam Muhaddad mengatakan jadi pemimpin ini tidak ada faedahnya. Maksudnya tidak ada faedahnya apa? Kalian ini seperti apa? Sudah celaka, sudah maksudnya istilah kata sudah di ujung tanduk, habis itu masih disuruh ngurusin raja. Maksudnya masih disuruh ngurusin. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya kita nih melihat pemimpin, kalau misalnya seorang muslim menjadi pemimpin, apa? Dia itu seperti di ujung tanduk. Dia itu di ujung kayak di ujung jurang. Kanan nyemplung, kiri nyemplung. Maksudnya gimana? Salah sedikit sudah terjerumus. Maksudnya apa? Dosanya besar. Pemimpin. Tapi kalau dia berbuat baik sampai dia meninggal sampai hayatnya, baru nanti apa? Nanti dia menjadi makhluk yang salah satu yang bisa
memberi syafaat ya. Pemimpin adil itu bisa memberi syafaat. Tapi gitu, kata Imam Haddad, kalau di dunia tidak dapat apa-apa. Pemimpin yang adil tidak dapat apa-apa. Entah dari rakyatnya ataupun dari apapun. Mungkin ya dapat pahala. Kalau dia benar. Kalau dia tidak benar, pahalanya itu dosanya itu ngalahkan pahalanya. Saking apa? Saking beratnya di dalam kepemimpinan. Dan Imam Haddad mengatakan apa? Sepatutnya bagi orang mukmin. Garis bawah ya. Orang mukmin. Ya. Kalau muslim banyak ya. KTP muslim tapi nggak sholat. Ya. Orang mukmin. Apakah kita ini orang mukmin ya? Kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Dan apa kata Imam Haddad? Di setiap orang mukmin sepatutnya bagi setiap orang mukmin apa? Menjauhi yang namanya apa? Yang namanya kepemimpinan. Ya, karena memang perkara yang bahaya dan tak dapat apa-apa. Dapat beratnya ya. Dan orang-orang zaman dulu sudah ada yang terima pemimpinan kecuali memang dia pantas. Maksudnya pantas gimana? Kalau sudah nggak ada lagi. Kan dan kepemimpinan itu kan dilihat dari agamanya, dilihat dari ilmunya, dilihat dari kedudukannya, dilihat kadang dan dilihat dari umurnya. Kalau umurnya lebih tua itu lebih pantas. Ya. Jadi diseleksi dan dimusyawarah ya. Bukan kalau sekarang dicoblos gitu ya, dicoblos apa segala macam dan pemimpin yang sekarang ini bukan pemimpin apa mengajukan diri anak pantas. Nah ini apa menunjukkan bahwa dia itu tidak beriman. Bukan tidak beriman secara apa ya, tidak beriman hatinya itu tidak kuat imannya. Kenapa? Karena dia apa mengajukan diri dan berani dia menerima tanggung jawab yang besar. Tapi dia tidak tahu manfaatnya bagaimana. Dia tidak tahu ilmunya. Makanya dia kalau tahu ilmunya, dia tidak mungkin dia apa berani dia menjadi pemimpin. Karena apa? Suatu tugas yang berat dari Allah Taala menjadi pemimpinnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masuk ke bab wajibatul wali. Wajibnya bagi orang pemimpin, bagi seseorang pemimpin apa? Fa'alaika ayyuhal wali muwafaqat nasr ra'iyatik. Dan wajib atas kalian wahai para pemimpin apa? Menasehati para rakyat-rakyatnya. Maksudnya apa? Nasehati rakyatnya. Bukan cuma duduk dia tidur gitu, tidak lihat apa-apa. Terus rakyatnya luntang-lantung, tidak tahu tujuan kemana kesana kemari. Jadi wajib untuk memimpin itu apa? Menasehati. Ya. Lebih wajib pemimpin daripada orang sekitar. Karena apa? Pemimpin itu wajib melihat satu-satu. Yang kemarin dibahas apa? Bahkan kewajibannya memimpin ini apa? Melihat satu-satu rakyatnya. Ada yang susah, ada yang tidak kena. Bukan cuma susah tuh ya. Habis itu dikasih duit sudah senang, enggak. Jadi seorang pemimpin itu apa? Melihat ibadahnya juga ya. Ibadahnya rakyatnya bagaimana? Benar apa enggak? Sholatnya benar apa enggak, wudhunya apa benar, itu diurusi. Makanya orang-orang para pemimpin ini tidak kuat kalau sudah orang-orang zaman dulu ini tidak berani kayak gitu. Dan sekalinya jadi pemimpin tegas. Ada yang sholatnya tidak kena langsung dihukum saat itu juga. Yang kena sholatnya itu, ada yang mencuri langsung dihukum saat itu juga. Jadi apa? Langsung kalau memang jadi pemimpin itu harus yang tegas. Bukan misalkan ente bersalah. Dibayar polis tak mau 10 juta, 6 juta udah salah, tak apa-apa sekali lagi. Tak boleh jadi pemimpin seperti itu ya. Pemimpin yang disuap, yang gampang menerima suapan seperti itu ya. Dan apa? Harus menasehati rakyat-rakyatnya ya. Jadi dinasehati, datang semua ke masjid dinasehati. Ini apa? Ada misalkan ada perkumpulan setiap sebulan sekali. Apa kalau misalkan kena ya, misalkan pemimpinnya kena, dia menceramahi, dia memberi nasihat kepada rakyatnya. Itu wajib bagi pemimpin. Karena soalnya apa? Kadang orang ini apa ya? Membutuhkan nasihat ya. Apalagi kalau dari pemimpin itu kadang diterima langsung. Apalagi kalau sudah pemimpin itu dicintai, pasti diterima sama rakyatnya ya. Kalau misalkan suatu pemerintahan itu nasihati, kalau memang itu pemerintah dicintai, dinasihati pasti diterima. Dan terkadang seseorang sekarang ini
Kalau dinasehati sama saudaranya apa? So tahu. Iya. Udah, anak lebih tahu dan apalagi kalau sudah yang lebih tua ya. Ente ini masih muda, tidak tahu apa soal hidup. Terkadang kayak gitu juga. Kalau dinasehati sama saudaranya. Dan apa manfaat dari dinasehati? Pemimpin tim menasehati ya ini. Nasihati orang yang bengku-bengku seperti itu, orang yang dimana dia congkak, ya, bahasa orangnya congkak, sombong-sombong seperti ini. Dia kalau dinasihati pemimpin, kemungkinan insya Allah dia bisa sadar, karena apa yang nasihati pemimpin, maksudnya yang memimpin dia, ya, mungkin. Dan kalau nasihat itu yang pelan-pelan, ya, dinasihati yang lembut, yang pelan-pelan, ya. Dan apa? Jangan nasihati toh tapi tidak melihat maslahatnya mereka. Jadi apa? Sampean ini kudu rezeki kena iki opo sembarang. Biasanya ada pemimpin kayak gitu ya. Tidak boleh makan yang haram, tidak boleh ini apa segala macam. Rakyatnya yang nganggur dibiarin, tidak dikasih kerjaan. Ini namanya apa? Pemimpin yang gobloknya. Ngasih solusi tapi apa? Ngasih nasihat tapi tidak ngasih solusi ya. Cuma ngasih nasihat. Semua orang bisa. Jangan hanya pemimpin ya. Orang yang gila juga bisa ngasih nasihat. Kalau mau nyari nasihat ya. Orang gila saja bisa ngasih nasihat. Tapi apa? Pemimpin ini selain dia ngasih nasihat, ngasih solusi juga. Misalkan ada banjir. Pak, bagaimana nih banjir gini? Misalkan apakah kita lihat misalkan dinasihati? Lihat dari dosa-dosa kita, apa sholatnya kita tidak benar, apa segala macam. Nah setelah itu nasihat, bagaimana kalau kita gotong royong, bagaimana mengatasi banjirnya. Nah, seperti ini benar ya. Dinasihati toh apa segala macam, tidak mengatasi solusinya banjir. Ya, misalnya seperti itu kan ada beberapa kota, ada beberapa desa seperti itu ya. Cuma ngomong toh, ya, tidak diterima seperti ini. Ngomong toh kasih solusi. Kamal ta'ahudi wa taufiq lahum fi jami' ahwalihim. Dan apa? Memperhatikan mereka dan mengawasi mereka secara keseluruhan mereka punya keadaan. Ya keadaan itu apa? Keadaan mereka tidak makan apa segala macam, tidak sholat yang benar. Jadi apa? Bukan hanya anunya mereka saja. Mereka dilihat hidup apa enggak. Ya, pemimpin tuh harus melihat apa ibadahnya benar enggak ini ayat saya ini. Makanya sudah betul enggak, ada yang haram enggak, ada yang ini enggak, apa gini segala macam. Tahu hukum enggak? Masjidnya makmur apa enggak? Itu wajib bagi seorang pemimpin. Bahwa apa? Melihat setiap detail dari ayatnya mereka. Betul-betul tugas yang berat dan tidak dapat apa-apa. Iya. Memang tugasnya dia sebenarnya. Wala ta'khulahu wala talhu, dan tidak boleh seorang pemimpin apa melahirkan ayatnya, dan jangan sampai dan dihiraukan ayatnya ya. Karena apa? Nanti dipertanyakan sama Allah Ta'ala, ini kok tidak sholat, kenapa itu biarkan dia tidak sholat, ini kok tidak kena baca Qurannya, kenapa ini tidak ajar, kenapa ini tidak datang ke guru, kenapa tidak bingung ya. Nanti ditanya Allah Ta'ala. Dan mereka ini para pemimpin nanti paling depan. Jadi apa? Paling pertama ditanyai sama Allah Ta'ala. Fa inna Allah sa'alaka amma istiraka qul ra'in mahsunan ra'iyatihi. Dan apa? Sesungguhnya Allah akan menanyai kau satu persatu. Jadi apa? Rakyat itu semua ditanyai. Ini ya bukan lagi. Ya apa yang benar pemimpinnya? Apakah apa pengurangannya dia? Apa ini? Nanti setiap rakyat ditanyai. Ditanyain nanti pemimpinnya, ditanya ini kenapa kau tidak kena sholatnya, ini kenapa kau. Jadi apa? Betul-betul berat menjadi pemimpin ini ya. Betul-betul yang namanya tugas berat menjadi pemimpin ini. Jadi jangan salah ya. Tapi yang namanya manusia ada yang namanya lupa dan salah ya. Al-insan mahal khata' wa nisyan ya. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Tapi dia salah terus. Kalau dapat lupa terus, bukan manusia, sudah namanya binatang. Ya, dikasih kependudukan kok tambah dibuat memo ya. Dibeli ini, dibeli itu ya, segala macam. Duitnya rakyat dibelanjakan di mana?
haknya rakyat dipegang kemana-mana. Ini tidak boleh seperti ini ya. 1 rupiah nanti itu meskipun ini tidak berharga, tapi kalau misalkan kita ambil dari suatu haknya orang lain, misalkan kita mengambil haknya orang lain yang tidak berharga, misalkan 500, kita ambil, ini tidak berharga, ini nanti dipertanyakan sama Allah Ta'ala. Apalagi seorang pemimpin, bukan 2 kali lipat, 10 kali lipat ditanya sama Allah Ta'ala. Kenapa yang diambil hati rakyat? Mereka perlukan. Mungkin bagi pemimpin itu misalkan 200.000 itu apa? Ya, buat korek kupingnya mereka 200.000. Tapi buat orang yang miskin, buat makan sebulan, buat ini, nanti dipertanyakan sama Allah Ta'ala, itu hanya rakyat, kenapa yang dipakai? Ya, hati-hati ini, dan ini terkadang banyak di setiap negara, bukan hanya di negara apa katanya Wakanda atau apa nggak tahu, bukan hanya di negara Wakanda saja, di banyak negara lain juga terjadi yang namanya korupsi ini. Dan bagaimana mereka dipertanyakan sama Allah Ta'ala? Mungkin satu pertanyaan apa? Bagaimana nanti mukanya pucat atau segala macam, jadi ungu, jadi merah, jadi segala macam di hadapannya Allah Ta'ala, belum ditanyai, masih ngadep Allah Ta'ala. Lah ya apa nanti ditanyai sama Allah Ta'ala? Ya, dan Allah Ta'ala dalam keadaan muka nanyai orang-orang yang tidak adil. Bagaimana kita? Ya, dan apa yang paling ditakutin oleh Nabi, orang Muslim itu dapat bertanya Allah Ta'ala. Ya, dimana salah satu apa yang tidak bisa selamat sudah tidak ada diharapkan keselamatannya kalau orang mendapatkan murka Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dilindungi dari murka Allah Ta'ala. Wa iyyaka tsumma iyyak, dan hati-hatilah, betul-betul hati-hati, adzulmu wa jawr ala rakyatih, apa kezaliman atas rakyat-rakyatnya. Jadi apa? Muhammad mengatakan hati-hati, jangan sampai zalim sama rakyatnya. Fa inna fihi halak dunya wa akhirat. Sesungguhnya engkau zalim sama rakyatmu apa? Menghancurkan dunia dan akhirat. Ya. Maksudnya menghancurkan dunia seperti apa? Kita lihat pemerintah sekarang di mana-mana apa? Senang mobil baru apa segala macam. Tapi kita tidak tahu mereka punya penghidupan tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa yang dimana rasa itu tidak terpenuhi. Kepingin duit, dunia, jabatan. Nah itu seperti apa? Siksaan Allah Ta'ala di dunia ini. Maksudnya apa? Nanti semakin dia menggila seperti itu, tambah lagi dosanya, tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah. Jadi apa? Setiap harinya dia berdosa sama Allah Ta'ala. Ini apa? Hukumannya Allah Ta'ala di dunia. Nanti di akhirat sama orang-orang dibalas, sama Allah Ta'ala dibalasnya beribu-ribu kali lipat ya. Siksanya itu beribu-ribu kali lipat daripada orang-orang yang biasa. Jadi mungkin mereka dikasih senang sama Allah Ta'ala karena apa? Supaya di akhirnya nanti lebih pedih. Ya, alhamdulillah dari. Jadi apa kata Imam Haddad? Kita pegang kalamnya Imam Haddad bahwa apa? Seorang yang mukmin, seorang yang beriman. Bahkan di Al-Quran banyak mengatakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Apakah kita orang beriman? Makanya kita hisab diri kita. Yaitu apa? Kita lihat diri kita, apakah kita orang beriman. Kalau kita orang beriman, insya Allah kita punya hidup lancar dan kita punya hubungan sama Allah, insya Allah baik. Kalau kita beriman, ya. Dan mari kita dari malam ini kita lihat bagaimana. Dan banyak dalam Al-Quran itu apa? Ciri-cirinya orang beriman. Apakah di dalam ciri-ciri itu ada ciri-ciri di kita? Ya. Terkadang orang ini, jangan semua orang tidak luput, apalagi zaman sekarang. Meskipun dia itu tahu ilmu, tahu yang namanya haram halal, tapi kalau sudah kena ini, sudah kena jabatan, sudah hilang di samping itu. Ya saya dulu ilmunya dulu sih. Ya. Nah, benar. Ya.
Belum tentu orang yang tahu ilmu itu beriman, belum tentu. Iblis pun lebih alim daripada orang-orang sekarang. Ya, paling alimnya makhluk Allah itu iblis. Kalau kita mau main alim-aliman, kalau kita mau main apa? Orang yang berilmu. Paling yang berilmu itu apa? Iblis. Tapi apa? Karena kesombongannya dia dan karena tidak nurutnya dia sama Allah Ta'ala, apa? Dihinakan sama Allah Ta'ala. Bayangkan orang berilmu. Nah kita ini baru berilmu dikit sudah Al-Ustaz, Syekh, Mukarram, Al-Walu, sudah merasa hebat sudah. Imamannya rotuku. Nah, saya tidak menyalahkan para ulama memakai imam apa segala macam, tapi tahu kadarnya. Ya. Imam gede-gede di sini melompong. Ya. Ini terjadi di zaman sekarang ini ya. Tidak apa-apa pakai imam apa atas dasar sunnah. Dan sunnahnya Nabi cuma 4 dirok. 4 dirok sunnahnya Nabi. Kalau ulama sudah gede, contohnya Habib Umar, beliau itu pakai imamah bukan sembarang imamah. Satu tingkatnya beliau itu ilmu. Ini saya sudah menguasai ilmu ini, pakai. Ini saya sudah menguasai ilmu ini, pakai. Sudah ilmu ini. Jadi tidak masalah beratnya beliau ini. Imamah itu berat, meskipun dikit itu berat. Itu apa? Mengingatkan dan itu menambah ketawaduannya beliau, nambah imam besar. Sekarang enggak. Cuma apa sampingan misalkan sudah imamnya 3, 4, 5 tingkat. Oh sudah alim, insyaallah. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Ilmu ini kalau misalkan masuk ke orang yang salah, jadi tertipu. Jadi jangan kita anggap bahwa ilmu itu masuk kita jadi orang baik. Memang ada perkataan dari orang ulama, kalau kita tahu ilmu, pertama kita sombong. Itu perkataan Allah. Nanti kalau kita sudah tahu lebih dalam, maka kita akan merasa rendah hati. Oh sekian ternyata. Nanti kalau sudah kita lebih dalam ilmunya kita, nanti seperti apa? Seperti padi. Kalau tambah berat isinya, tambah dulu. Ya. Nah ini kita pertanyakan bahwa orang yang ilmunya sekopong berdirinya sudah kayak asap. Jadi orang-orang yang berilmu ini yang sombong ini digambarkan sama para ulama seperti asap. Isinya kosong tapi ya naik ke atas. Ya. Alhamdulillah. Kama yahrum 'alaika an tadmur ayatik wa kadzalika yahrum 'alaika an tamakana ba'du min dzulmika. Dan hendaknya dan seperti sebagaimana engkau haram mendolimi bagaimana haramnya itu mendalimi rakyatmu seperti engkau mendolimi sebagian maksudnya apa? Kau mendolimi rakyatmu itu seperti kau mendolimi saudaramu. Begitu kata yang mudah. Jadi apa? Seperti kau ini, kalau misalkan kau mendolimi rakyatmu, sama saja kau seperti mendolimi saudaramu. Ya itu seperti itu gambarannya. Jadi apa? Para rakyat ini diibarat katakan sama Allah, sama Imam Haddad bahwa apa? Rakyat ini saudaramu, apalagi Muslim ya. Saudaramu rakyat ini. Jadi jangan kau sepelekan dan jangan. Kalau kita sama saudara, tak mungkin kita macam-macam kan? Tak mungkin kita kita ada segi keseganan sendiri, ada yang segan, ada yang maksudnya ya kita bahaya seperti itu. Jadi para pemimpin ini harus memperlakukan rakyatnya itu seperti saudaranya sendiri. Jadi kalau misalkan seorang pemimpin dolim kepada rakyat, berarti dia dolim seperti dolimnya kepada saudaranya. Bahkan tadi kata harum alaika yadha'al umurihim, dan seperti juga kalian para pemimpin haram melalaikan kewajiban urusan-urusan mereka. Maksudnya gimana? Misalkan kadang di dalam kepemimpinan ini ada misalkan sumbangan ini untuk rakyat-rakyat misalkan. Ini wajib disalurkan. Nah, ini tidak disalurkan sama mereka. Bagaimana ya? Ini termasuk dolim. Dan melihat umur mereka, maksudnya lihat keadaannya mereka mungkin bagaimana?
Seorang pemimpin ini harus tahu yang mana yang miskin, yang mana yang kaya ini. Jadi apa? Harus tahu keadaannya mereka. Nah, ini diabaikan, haram bagi seorang pemimpin. Batal pun fiha, dan apa? Meninggalkan apa? Mengawasi mereka. Jadi apa? Seorang pemimpin harus mengawasi rakyatnya. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Lau matat sakhlah ala sati surati dhiya'an la khasyat an as'alu anha." Intaha. Katanya Sayyidina Umar apa? Kalau mati satu kambing, bayangkan satu kambing kalau mati, dia itu apa? Karena aku melalaikannya. Ini kambing tuh ya, bukan manusia. Kata Sayyidina Umar apa? Kalau kambing mati karena aku lalai, aku takut apa? Ditanya sama Allah Ta'ala tentang kambing. Bayangkan, saking kambing yang maksudnya binatang sudah. Ini takut Sayyidina Umar ditanya sama Allah Ta'ala tentang kambing ini. Bayangkan sekerasnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, sahabat Nabi SAW, takut, betul-betul takut, cuma karena kambing. Karena apa? Dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita tahu sendiri bahwa kepemimpinan Sayyidina Umar itu betul-betul beliau itu bahkan apa? Beliau ini seorang pemimpin sampai apa? Diceritakan bahkan kayak tak pernah tidur. Paginya beliau itu melihat rakyat-rakyatnya, malamnya beliau itu ibadah sama Allah Ta'ala. Pernah suatu cerita, kan Sayyidina Umar ini Umar Amirul Mukminin, pemimpinnya para mukmin. Beliau itu cuma terima kabar-kabar, dan yang ngasih kabar ini kabar-kabar baik, ya otomatis Sayyidina Umar senang. Dikasih kabar baik, dikasih ini Sayyidina Umar segala macam. Nah Sayyidina Umar ini kayak geretak lihatnya, kenapa? Kok ada yang tidak enak sih? Masa hanya baik-baik saja ya? Biasanya itu kalau kata yang patah apa? Baik-baik ini kadang ada yang sesuatu yang tidak baik-baik gitu ya. Kalau misalkan biasanya kalau kenapa ini hari baik-baik, biasanya harinya kayak gini kan? Kan ada yang biasanya tidak baik-baik. Maksudnya ya kayak gitu ya. Nah itu Sayyidina Umar kayak kok baik terus yang diucapkan sama utusan-utusan. Tidak ada yang maksudnya tidak ada kesusahan, tidak ada apa, tidak ada. Bingung Sayyidina Umar. Sekali waktu Sayyidina Umar ini kepingin keliling pada malam hari. Karena Sayyidina Umar keliling dan mendapati apa? Satu rumah nangis. Anak-anaknya, kenapa? Kapan makan? Bentar lagi tidur. Sama sekretarisnya gitu Sayyidina Umar. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ini Bu? Iya anak-anak saya lapar apa segala macam. Oh iya. Loh, sampai ini tidak dapat bantuan? Katanya Sayyidina Umar. Enggak. Lah ini si ibu tidak tahu bahwa yang datang ini Sayyidina Umar. Iya tidak tahu itu Umar itu gila, Umar itu dicaci maki Sayyidina Umar itu. Umar itu gini, tidak memperhatikan rakyatnya Pak. Sayyidina Umar diam. Dan sekretarisnya ngomong ini Sayyidina Umar dipegang. Sudah. Bentar Bu, saya akan mendatangkan, katanya si Sayyidina Umar. Bentar Bu, saya akan mendatangkan makanan untuk ibu. Saya akan pergi. Ya, pergi itu Sayyidina Umar nenteng beras, nenteng gandum itu dengan pundaknya sendiri. Dan sekretarisnya ngomong, Sayyidina Umar sini tak bawa. Kata Sayyidina Umar apa? Kau kalau mau bawa ini, kau berani nanti tanggung jawab di hadapan Allah bawa ini. Aku melalaikan satu rakyat. Kalau kau mau tanggung dosaku, tidak apa-apa katanya. Tidak berani. Sudah Sayyidina Umar tanggung, pinggul sendiri itu gandum sampai ke rumahnya ini bantuan gini. Oh makasih banyak. Dan si ibu sampai meninggalnya tidak tahu bahwa Sayyidina Umar ya masih pada malam itu. Jadi ini pemimpin benar-benar apa? Memperhatikan rakyatnya. Ya. Jadi seperti ini pemimpin, tapi pemimpin saya seperti Sayyidina Umar nih sudah tidak mungkin ditemui lagi. Pakai fabiyadhatul aitam wal aramil wa masakin muslimin wadha'imu. Katanya Yahdan, ini Sayyidina Umar apa? Kambing saja, seekor kambing saja takut dipertanyakan di depan Allah Ta'ala. Bagaimana para pemimpin yang dimana dia itu apa?
melalaikan para yatim, melalaikan para janda, dan melalaikan para masakin dan apa orang-orang yang lemah di dalam muslimnya. Mereka tidak mikir nanti kebelakangnya bagaimana. Oh benar. Selesai kewajibannya para pemimpin. Sekarang al-wajibatul qadi. Wajibatul qadi. Qadi ini apa? Seperti hakim. Kalau sekarang kayak hakim agama ini apa? Misalkan ini bersalah. Yang seperti kita lihat-lihat yang di TV-TV itu berita-berita kayak salah satu kasusnya seperti kasusnya Habib Rizik itu ya seperti itu penghakiman, tapi ini penghakiman yang muslim. Jadi seperti waktu itu Sayyidina Ali pernah menjadi qadhi, Sayyidina Ali pernah menjadi hakim saat itu juga. Ini bukan MUI itu. Bukan. Menteri Agama. Qadhi itu Menteri Agama. Cuma kalau diartikan sekarang ini katanya asatidnya itu banyak artinya. Sekarang soalnya banyak ini lain. Karena apa? Zaman dulu itu semua. Iya, semuanya. Qadhi itu zaman dulu, hakim zaman dulu, ya polisinya, ya yang ngurusin nikah, yang semua apa segala macam. Kalau sekarang kan beda-beda, polisi lain, yang nanggapi kejahatannya lain, yang nanggapi keagamaannya lain, yang nikahkan lain. Kalau zaman dulu semuanya hakim dan hakim. Contohnya apa? Seperti teringat sebabnya kisahnya Sayyidina Ali yang diambil, yang dicuri baju perangnya sama seorang Yahudi. Waktu itu yang menghakimi ada hakim, jadi hakim itu tidak satu ya banyak. Salah satu yang menghakimi waktu itu Sayyidina Ali menghadap minta dihakimi sama salah satu sahabat. Dan salah satu sahabat ini mengatakan, "Engkau ada saksi." Ini Sayyidina Ali ditanyai. Tidak mungkin goro ya, tidak mungkin tidak mungkin bohong. Sayyidina Ali tanyai, "Mana buktinya deh?" Kalau kita di hadapan qadhi, di dalam kitab itu dikatakan apa? Kita harus punya saksi dan bukti. Ya kalau zamannya tidak ada bukti, tidak ada bukti. Tapi ada bawa saksi katanya. Apa saksinya? Anak-anaknya. Dan saksi itu tidak sah kalau katanya dalam kitab, tidak sah kalau saksinya itu keluarga atau kerabat. Jadi saksi itu harus orang asing ataupun orang yang selain bukan kerabatnya. Itu saksi. Kalau di dalam hukum Islam, ya dikatakan tidak diterima kesaksiannya keluarga. Maka apa? Dan ini miliknya baju perang miliknya orang Yahudi. Padahal jelas-jelas itu punyanya Sayyidina Ali. Dan setelah melihat keindahan Islam seperti itu dan adanya Islam seperti itu, Yahudi ini balikkan bajunya Sayyidina Ali dan masuk Islam. Tapi ada kisah lain bahwa Sayyidina Ali tidak terima, sudah itu punyanya inti, rezekinya inti. Katanya seperti itu. Jadi memang kalau itu hakim itu jadi harus yang adil ya. Seperti itu. Dan tidak mandang ini kafir, ini muslim, tidak. Jadi satu. Masalah yang satu, yang mana yang punya, mana yang kuat, yang jadi. Tidak ada seperti itu ya. Dan ini kemarin di pembahasannya sebelumnya bahwa qadhi ini hampir sama pemimpin. Cuma bedanya qadhi ini lebih berat dan dia harus memutuskan. Dan digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa seorang qadhi, seorang hakim, dia itu kalau diangkat jadi hakim seperti dia itu ditodong pisau di dalam lehernya, ditodong pisau di lehernya seperti ini. Seperti apa? Jadi kalau salah sedikit, ya kayak kegoro. Ibaratnya kegoro itu dosanya besar. Nah seperti itu. Jadi berat juga menjadi hakim ini ya. Bukan jadi pemimpin saja, jadi hakim juga berat. Alika ahlul qadhi mubarak bil ihtirasi wa tathbit fi qada'i. Hendaknya wajib bagi seorang qadhi itu yang diberkahi dan ihtiras dengan dengan menjaga dan wa tathbit dan menjaga di dalam keputusannya. Jadi seorang qadhi ini harus hati-hati dalam berkeputusan. Hatta tabayyana lahul haqq alladzi la syakka fihi yaqtadi. Sehingga jelas ini permasalahan yang mana yang betul dan mana yang salah, tidak ada keraguan di dalam keputusannya tadi. Jadi betul-betul harus tidak ada keraguan di dalam penghukuman dia.
Jadi itu yang tadi disyaratkan bahwa apa? Kalau jadi hakim, kalau misalkan menghadap hakim, yang ngadu itu harus punya saksi ataupun harus punya bukti di antara dua itu. Kalau buktinya tidak kuat harus panggil saksi. Dan saksinya itu apa? Dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki, dua perempuan. Tapi kalau saksinya zina khusus apa? 4 orang laki-laki dan tidak boleh diganti perempuan. Dan kalau zina ini rahasia. Jadi saksinya zina. Kadang orang kalau misalkan zina, misalkan kalau zaman sekarang ya, masuk hotel, misalkan hotel apa, hotel yang kebanyakan kita lihat apa di berita itu OYO, misalkan masuk OYO ini zina. Nah, di dalam hukum Islam sendiri, kalau kita mau nuduh zina sama orang, empat-empatnya itu harus melihat apa? Maksudnya ada kartu kefaraj. Maksudnya helm itu kefaraj. Empat-empatnya harus melihat dengan jelas. Misalkan di kamar ada kamarnya bening gitu, melihat seperti itu harus seperti itu. Dan mendapatkan hak. Kalau misalkan ya di dalam hukum ini di zina, 3 melihat seperti itu dan 1 cuma ikut-ikutan, 1 bilang tidak melihat. Nah, yang zina bebas, yang 4 ini dihukum karena apa? Menuduh dia zina, dihukumnya seperti orang berzina. Bayangin. Petutnya itu kayak orang zina 100 kali. Dipetut 100 kali. Jadi jangan tidak main-main. Zaman dulu itu kalau orang menuduh zina betul-betul. Iya. Jadi memang apa itu? Di dalam Islam sendiri memang hati-hati di dalam apa? Nyalahkan orang. Ya, kalau ya zina harus apa? Empat-empatnya melihat dengan jelas. 1 dan lihat, 4-empatnya kena hukum. Seperti itu. Misalkan, saya lihat jelas, yang keempatnya bilang, anak ada yakin sih, tapi masuk. Nah, seperti ini apa? Tidak diterima kesaksiannya sama. Kalau saksiannya ragu-ragu, tidak terima sama hakimnya. Baik yang infirah umma ila hadin muhtasimin wa yatawajjata syai'an min dzalika fa amsalkan al-qada hatta yasindaka bi'atin wahidah bi mathabatin wahidah. Hendaknya kalian seorang pemimpin itu jangan membeda-bedakan di dalam salah satu orang yang muhtasimin, orang-orang yang bermusuhan. Maksudnya gimana? Misalkan si A sama si B ini ngadu, si B ngadu misalnya. Ya hakim mana mau ngadu? Lah si hakim ini musuhan sama si A. Bagi musuhku tak kesempatan kita. Nah, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Hakim mengambil apa? Sebelah berat ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi meskipun dia seperti apa, ataupun misalkan si A ini kerabatnya, udah mau pergi kontak begini, adikku misalnya, adikku bocor, sampai ke hukum. Nah, ini apa? Tidak boleh. Jadi tidak memandang apa kerabat ataupun apapun ya. Jadi dia seimbang ya. Tidak ada yang namanya kerabat, keluarga apa segala macam, tidak ada. Kalau hakim sekarang sing penting sing akeh duit sing. Ya. Yang banyak uangnya yang mana itu yang menang ya. Masih buktinya 2 truk. Kalau dia uangnya lebih dari 3 truk, ya sudah lebih menang 3 truk duitnya. Seperti itu. Jadi apa? Jadi seorang hakim itu tidak boleh pilih kasih. Jadi betul-betul. Dan di dalam kitab itu dan dalam asatid mengatakan bahwa para asatidnya mengatakan bahwa kalau menjadi kalau mau memutuskan sesuatu hukum tidak boleh di dalam keadaan marah, tidak boleh di dalam keadaan senang. Jadi apa? Dalam keadaan yang stabil. Betul-betul itu stabil. Jadi tidak boleh dalam keadaan marah ataupun dalam stabil. Jadi kalau dalam keadaan marah ataupun senang, apa? Permasalahannya itu lebih cepat marah. Cepat ini salah. Dibuktiin. Lebih cepat jadinya. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus di mental yang stabil. Satu seorang hakim. Dan mensamakan kedudukannya seorang yang ngadu dan dituduh ya. Tak boleh, ini keluarga lebih tinggi, orang dalam. Tak boleh seperti itu ya. Ya itulah kembali ayahnya pun hak. Dengan sekiranya apa?
tidak memandang yang mana yang benar ataupun yang mana yang salah. Maksudnya gimana? Maksudnya jadi yang mana yang benar mana yang salah ya satu sudah berubah. Kalau memang belum dapat tabayunnya, dapat apa penjelasannya. Wa yakun alaihi wa ila halakat. Kalau tidak seperti ini apa? Halakat, celaka orang-orang yang mengikutinya sembarangan, menghukumnya dalam keadaan sembarangan. Wa iyyaka, dan kata yang benar iyyaka wabil rush ainahu sahar, menerima suap, hati-hati para hakim yang menerima suap. Soalnya itu apa? Dari salah satu haram. Waqat la'ana alaihi salatu wassalam ar-rashi wal murtashi wa sa'i bainahuma. Dan Rasulullah SAW melaknat orang yang mensuap dan orang yang kena suap dan perantara antara suap dan menyuap. Ya. Misalkan biasanya hakim itu punya apa? Sekretaris. Ini hakim ini mau ketemu apa? Misalkan siapa si A ini hakim misalkan. Nah, si B ini sekretaris. Nah, C ini yang mau nyogok. Misalkan, ayo, apa si B sekretaris ketemu nona sama hakim, tak kasih dulu. Atau enggak, ya tak kasih dulu. Oh iya, terang-terang. Ditemukannya para hakim, yang si B ini tidak mengaruh kan? Apa maksudnya? Ataupun dia tidak kasih uang, dan dia tahu kalau ini mau nyuap. Ya, misalkan si B ini tahu bahwa si A mau disuap dan dia dibiarin. Ya, diketemukan itu. C sama A disuaplah dan si B tahu nyuap, tiga-tiganya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wahkum bima anzalallahu baina ibadillah, fa inna azza min qawli karim yaqul, dan menghukumilah kata yang hadat bima anzalallahu baina ibadillah, apa-apa yang diturunkan sama Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan di sini firman Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala fa ulaika humul kafirun, dan mereka itu adalah sesungguhnya orang-orang kafir. Dan di ayat yang lain mengatakan dolim, dan di ayat lain mengatakan fasik. La yatil batil fi ayatin bainatin muhakamat fi kitab majid la yatihil batil min bayni yadihi wala khalfi tanzilin hakim hamid. Dan tidak ada kebatilan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di dalam penghukumannya Allah Ta'ala di dalam kitabnya yang agung. Mudah-mudahan sedikit manfaat, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala muslim yang mukmin, yang beriman, dan muslim yang beruntung. Alhamdulillah.